لله عبد الله الحمد لله بما يا أحمد بن زين أحمد بن الملك الهي علي بن محمد بن حسين بن حمد بن أحمد بن حسين السيد أحمد بن دحلة وهو بن محمد بن جميع أهل الذنب والغفران والخوف جميع أولياء تسعة وزين بن محمد مولى أنبا من الشيخ محمد بن علي سيدنا الإمام بن حجر الأسقلاني سيدنا الشيخ النووي بن عمر الجوزي وأن ولد رجل في الدنيا ويعين أبا من أولياء الله في غامض العين أنه ولد الجنة ويعين ذلك كسر المسوبة ويولدها حسن يحفظ الجنة وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا وحفظ الآخرة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وجوب الأحوال من يكون تعامل بحوائج المشروع وراضهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله رحمه الله وحرص غالب ليس له قناعة. وحرص غالب ليس له قناعة. من التوفر على العبادة تورط إلى ما أمل sampai sini kemarin. Iqra wa illam yasil إضاعة الغنى وإن لم يصل رأى إضاعة الغنى لوما. Sampai di sini kemarin. Apabila al-haris, orang yang tamak itu tidak sampai kepada apa yang diinginkannya, apabila orang yang rakus itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak mencapai apa yang diinginkannya, dia melihat idha'atul ghina lauman, disia-siakannya kekayaan itu suatu kehinaan. Jadi dia terus mengejar kekayaan itu karena menurut dia suatu laum, suatu celaan, suatu yang jauh dari kemuliaan apabila dia tidak mengejar kekayaannya tersebut. Wasara bima salafa min rajaihi absata amalan. Wasara bima salafa min rajaihi absata amalan. Dia menjadi lebih absata amalan. Angan-angannya lebih terbentang lagi, lebih tinggi lagi angan-angannya. Bima salafa, dengan apa yang telah lewat, min rajaihi, dari harapannya, absata amalan. Padahal dia sudah mendapatkan keinginannya A, tapi karena dia rakus, dia kepingin mencapai yang lebih tinggi, absata amalan, tambah keinginannya tambah luas. Dapat B, keinginannya lagi C, terus absata amalan, tambah terbentang keinginannya. Ono entek. Itu orang yang rakus, tidak ada finalnya, terus ini disebutkan orang yang
memiliki sifat hiris, orangnya haris. Harisun bukan haris. Kalau haris bagus haris atau haris. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, asdaqul asma Hammam wa Haris. Paling nama yang membawa arti sesuai dengan sifat manusia adalah Hammamun wa Harisun. Hammam artinya selalu memiliki keinginan. Harisun orang yang kerja. Haris. Hammamun wa Haris. Kalau di sini haris. Haris di sini kaitannya dengan mal. Kalau kaitannya dengan ilmu, bagus. Haris kepada ilmu. Tidak ada puasnya dengan ilmu. Kalau di sini kaitannya dengan mal, berarti hirs fil mal. Rakus akan harta. Terus wa akhadha minhu halawatal ibadati. Kenapa? Apa sebabnya? Litasyahulihi anha. Wa akhadha minhu, yang namanya rasa tamak ini, akhadha minhu halawatal ibadah, mengambil halawatal ibadah, manisnya ibadah. Manisnya ibadah sudah tidak ada lagi karena dia tamak. Akhadha minhu, dari orang yang tamak tersebut, halawatal ibadati, manisnya ibadah. Litasyahulihi anha, karena tersibukkannya orang tersebut, anha, dari ibadah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya menyebutkan termasuk tanda intimasul basirah, matinya mata hati seseorang apabila mengejar-ngejar dan tamak akan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Ini menunjukkan intimasul basirah, wal a'yadu billah. Intimasul basirah, matinya mata hati seseorang. Wa amma salasu lati hiya fil akhirati fa hawlu yaumil qiyamati. Wa amma salasu, adapun 3 hal, allati hiya fil akhirah, yang mana 3 hal itu ada di akhirat. Fa hawlu yaumil qiyamah. Apa haul yaumil qiyamah? Apa artinya haul yaumil qiyamah? Mukhawwifatun wa mufzi'atun yaumal qiyamah, adalah perkara-perkara yang menakutkan. Misalnya di doa tahlil kita selalu membaca, kita meminta perlindungan dari Allah min ahwali yaumil qiyamah, dari ketakutan di hari kiamat. Biasanya di mahal qiyamnya Maulid Diyaul Lami ada min haulin afdha. Min haulin afdha, dari ketakutan yang sangat. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi kecuali malja kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haulin afdha, dari ketakutan yang sangat. Min ahwali yaumil qiyamah. Fahiya umurun mukhawwifatun, perkara-perkara yang mukhawwifah, menakutkan. Wa mufzi'ah, sama saja. Mukhawwifah memunculkan khauf, rasa takut. Wa mufzi'ah, dan menakutkan. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yang kedua, wal hisabus syadid, dan hisab yang pedih. Dan hisab bukan yang pedih, apa? Yang ketat. Wal hisab asyadid, yang keras. Al hisabus syadid, ada namanya hisaban yasira, al hisabul yasir. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma Rabbi hasibni hisaban yasira, itu hisab yasir, berarti hisabnya dimudahkan oleh Allah. Biasanya baca itu di hari Jumat, alaina hisab Rabbi adkhilnal jannata bighairi hisab, atau Rabbi hasibni hisaban yasira. Di Maulid Tiba disebutkan sulusun
yadkhulunal jannata bighairi hisab. Bukan hisab yasir saja, bighairi hisab. Sulusun sepertiga dari umat Rasulullah SAW yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tahu disebutkan di sini al-hisabul syadid, lawannya al-hisabul yasir. Lawannya al-hisabul yasir, hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut hisabul syadid? Wa huwa hisabul munaqasyati. Hisab ketika di munaqasyah. Munaqasyah itu dikorek terus, ditanya terus. Namanya munaqasyah. Ditanya terus. Itu namanya hisabul munaqasyah, itu namanya hisabun syadid. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya hisabun syadid, ketika ditanya terus, ditanya terus, sedetil-detilnya, itu namanya hisabun syadid. Nah, yang kena hujan masuk aja, monggo. Hisabun syadid. Nauzubillah min dzalik. Yaitu hisabul munaqasyah, disebutkan dalam hadis, wa man nuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa yang hisabnya sudah munaqasyah, bentuk hisabnya bagaimana, siapa saja yang hisabnya sudah diminta terus, ditanya terus rinci-rincinya, ini sudah azab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadisnya dalam Ihya, wa man nuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa yang hisabnya munaqasyah, ditanya terus, berarti ini azab. Ini berarti azab. Thumma nah, wal hasratut tawilah. Wal hasratut tawilah, apa artinya hasrah? Hasrah yang berkepanjangan, ay al huznul madidu, kesedihan yang terus-menerus. Nauzubillah min dzalik. Al huznul madidu, kesedihan yang terus-menerus. Bisa babit ta'abis syadid, disebabkan rasa penat yang sangat, rasa capek yang sangat. Ini tiga perkara di akhirat nanti. Tiga perkara disebutkan sebelumnya, disebutkan salasun fil akhirah. Salasun fil akhirah. Barang siapa yang melakukan tiga hal ini mendapatkan balasannya 3 di dunia dan 3 di akhirat. Kita ulangi sedikit supaya nyambung dengan sebelumnya. Disebutkan dalam matannya, siapa yang disebutkan di sini, man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah 'aqabahu Allah bi 6 uqubat. Siapa yang lebih menginginkan dunia dan memilihnya sampai mengorbankan akhiratnya, mendapatkan siksa 6 hal. 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang 3 di akhirat yang tadi yang kita sebutkan. Yang pertama ketakutan di hari kiamat, ketakutan yang sangat. Yang kedua al-hisabus syadid, perhitungan amal yang ketat. Yang ketiga al-hasratut tawilah, apa? Kesedihan yang berkepanjangan. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Wal maqalatu rabi'ah asyarah. Nah, qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu an, la rahata lil hasud. La rahata lil hasud. Tidak ada rahah, tidak ada terjemahan saya apa? Enjoy, nyantai. Rahat itu roha. Tidak ada perasaan nyaman, tidak ada perasaan enjoy, tidak ada perasaan santai. Bagi siapa? Lil hasud. Bagi orang yang tukang iri, uripe sumpek terus. Kalau dia punya penyakit iri, uripe sumpek terus. La rohata. Turu mikir koncone, mikir dulure sing yang mahsud, yang jadi apa, membuat dia iri, ya? Membuat dia iri, menyebabkan dia iri terus, tidak ada rohahnya. Melihat orang mendapatkan nikmat, dia yang sumpek.
Melihat orang diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang sumpek, dia yang ngersulung. Itu namanya la rohata lil hasud. Tidak ada roha untuk sifat orang yang sujud. La rahata lil hasud. Tidak ada raha, tidak ada apa tadi? Tidak ada perasaan yang nyaman bagi al-hasud, orang yang iri, yang memiliki sifat hasad. Wal'iyadzubillah. Qala Abdul Mu'ti Samalawi naqlan an syaikhihi Al-Badr rahimahullahu ta'ala, yablal hasudu bi khamsatin, yablal hasudu bi khamsatin. Orang yang hasud itu akan yabla. Apa yabla? Akan punah, akan hancur dirinya bi khamsatin, dengan 5 hal. Pertama, husulul dzammi lahu, husulul dzammi lahu, hasilnya celaan lahu bagi orang tersebut. Berarti dia itu mazmum, orangnya mazmum, lawannya mazmum mahmud, yang selalu dipuji. Kalau orang yang hasud, mazmum, diberikan dzam. Orang yang tidak baik, pasti orang yang tidak baik. Pertama, orang yang tidak baik. Kalau sudah iri, tukang iri, berarti mazmum. Yang kedua, wa huznun daimun, susah terus. Yang tadi disebutkan itu, tidak ada enjoynya, tidak ada santainya, susah terus. Huznun daimun. Pentita ini kalau wajah wis gak pernah sumringah. Kalau wajah wis gak pernah sumringah. Karena hasud. Bahkan disebutkan cerita yang Habib Salim Syatiri dulu kita ceritakan, di antara murid terbaiknya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Di antara penyakitnya itu dia suka hasud kepada teman-temannya, sama-sama thalabatul ilmi, sama-sama santri. Yang terakhir ceritanya dulu sampai mencium perempuan di depan Ka'bah. Naudzubillah min dzalik. Ternyata di antara dosanya itu suka hasud dan menganggap dirinya paling baik daripada santri-santri yang lain. Padahal zahirnya paling pinter itu. Zahirnya paling pinter. Pernah diceritakan Habib Salim Syatiri dulu di Masjid Jami' Tarim. Wal'iyadzubillah. Wa huznun daimun wa ghalqu babit taufiqi alaih, terkuncinya, tertutupnya pintu taufik. Taufik itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan suatu kebaikan, tertutup dia karena perasaan hasud. Dia ingin melakukan suatu kebaikan, mungkin karena kebayang-bayang orang yang dihasudi, terus wurung kate hadir gini, wurung kate melakukan kebaikan ini, wurung. Hanya jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Wa musibatun daimun la ajra fiha, dan terus dirundung musibah dan tidak didapatkan pahala. Biasanya musibah dapat pahala, disebutkan di sini enggak oleh pahala. Karena gara-gara hasud tadi itu, gara-gara hasud. Wal ghadabu syadidu alaihi minallahi ta'ala wal a'yadu billah, dan kemarahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang hasud. Qala Ali Al-Mawardi rahimahullah, wa haqiqatul hasadi, dan apa hakikatnya perasaan iri itu bagaimana? Syiddatul huzni 'alal khairat allati takunu linnasil afadil. Susah perasaan ini alal khairat, kebaikan-kebaikan yang ada bagi orang-orang yang afadil, orang-orang yang baik. Kadang-kadang hasudnya kepada orang-orang alim, tambah bahaya meneh.
Hasudnya kepada orang alim, melihat zahirnya orang alim itu, wah, ini alim apa? Anu omai mentereng, kok montori api, hasud sama orang alim pun hasud. Nauzubillah min dzalik, lebih bahaya meneh iku. Bahaya melihat orang saleh hasud. Nah, sebutkan di sini afadil. Lawannya afadil arazil, orang-orang yang arzal, orang-orang yang hina. Dia melihat orang baik, melihat orang alim, melihat orang saleh hasud. Nah, ini namanya syiddatul huzni. Dirundung kesusahan terus, perasaannya gak enak terus atas kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang baik. Ammal munafasatu fahiya talabut tashabbuhi bil afadil min ghairi idkhali dararin alaih. Adapun munafasah ini ingin seperti orang tersebut yang biasanya dinamakan dengan ghibtah, lalu dia kepingin wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kepingin berkompetisi, kepingin tidak apa-apa, talabut tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Ingin menyerupai orang itu, orang-orang yang afadil, orang yang baik, min ghairi idkhali dararin alaihim, tanpa memberikan mara bahaya kepada mereka. Nah, ini kita dengarkan sekarang setengah jam insyaallah dari Ustaz Wahbi. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Iqra ya Bahrul. Bahrul Alim. Bahrun. Hatta la yanhara minha qabihun al-qasdi wa la yatawajjahu ilaiha damu bistihqaqi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam man amala an-nasa wa lam yatimhum wa haddatsahum wa lam yakdibuhum wa wa'adahu wa lam yukhlifhum wa huwa mimman kamulat muru'atuhu wa dhaharat adalatuhu wa wajabat ukhuwatuhu wa la hilata lil bakhil alaihi barakah. Ini bapak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bawa kacamata ini. Adatan. Ala kulli hal, iltimasan lil barakah wa itmaman lil faedah. Mudah-mudahan dapat barokah dari majelis ini, dapat barokah dari pengasuh majelis ini dan guru-guru beliau. Dan mudah-mudahan dapat barokah dari bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat barokah dari yang hadir, yang punya niat-niat yang baik. Mudah-mudahan keberkahan kita di bulan Sya'ban disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dan sempat saya dengar tadi itu, karena kalau membaca sendiri dengan mendengar itu kadang-kadang terbukanya lain. Karena kalau saya membaca sendiri ini sebatas pemahaman saya, kalau mendengar dari yang disampaikan beliau tadi, Masya Allah, tentang bahayanya orang yang hasud, sempat disindir tadi yang sempat saya dengar walaupun agak terlambat, bahwa orang yang hasud tidak akan pernah tenang. Orang yang hasud selalu dirundung kesusahan. Sebab makna hasud sendiri adalah istisqalun ni'mah alal ghair, merasa berat ketika orang lain dapat nikmat.
Jadi semakin orang itu dapat nikmat, semakin terasa berat buat hati orang yang hasud ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi nikmat. Artinya ini orang nggak akan pernah tenang. Nikmat Allah selalu terbuka, selalu tercurah. Tambah dapat nikmat, tambah susah, tambah mencurang, tambah wajahnya tambah tidak enak dilihat. Ini orang yang hasud. Sedangkan tadi juga disebutkan oleh beliau tentang termasuk bahayanya hasud adalah bisa-bisa orang tersebut akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muridnya Ibnu Hajar ini. Kenapa kok bisa begitu? Nah, karena hasud ini seakan-akan dia protes pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menuduh Allah ini enggak pas dalam pembagian rezekinya. Ya Allah, kenapa dia yang kau beri mobil kok bukan saya? Gitu kan. Lihat orang sukses, ya Allah, kenapa kok dia yang kau beri kesuksesan kok bukan saya? Itu kasar-kasarannya begitu. Jadi dia ini menuduh Allah itu enggak adil, enggak pas, dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit ini kalau enggak ditobati, maka bisa-bisa dia seakan-akan enggak terima kalau Allah jadi Tuhannya dia. Ya apa sih gak tahu tepak Gusti Allah ini? Nah, itu kasar-kasarnya begitu. Nah, orang seperti ini sudah enggak rela Allah jadi Tuhannya, enggak raditu billahi rabban, ya sudah, wassalam sudah. Makanya kalau enggak ditobati sifat hasud ini bisa-bisa membawa kepada su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Apalagi sekarang ini kita sudah hampir pertengahan Sya'ban, insyaallah minggu depan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semuanya dari perasaan-perasaan yang tercela, di antaranya sifat hasud. Sebab di malam tersebut Allah mencurahkan segala ampunannya kepada orang-orang yang tidak musyrik pada Allah. Ada beberapa kelompok yang terhalang daripada maghfirah Allah. Ketika diobral maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dapat kecuali beberapa orang yang enggak dapat. Di antaranya orang yang musyahin, orang yang punya syahna dalam hatinya, punya perasaan mangkel, apa syahna itu? Bermusuhan, ya, bermusuhan kepada sesama orang Islam. Apalagi yang dimusuhi orang-orang yang mulia. Orang Islam biasa saja, kalau kita tanamkan permusuhan di hati kita pada dia, kita sudah dapat stempel nggak akan dapat maghfirah Allah di malam nisfu Sya'ban. Apalagi kalau yang dimusuhi orang-orang yang mulia, apalagi kalau para ulama, apalagi kalau zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambah berat lagi hukumannya. Nah, al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat hasud tidak akan bisa jadi pemimpin. Gak mungkin bisa jadi pemimpin. Bagaimana mungkin? Wong dia ini nggak pingin orang sukses kok. Lihat orang seneng, orang sukses, dia nggak suka. Lah pemimpin itu bagaimana ngajak orang supaya maju. Jadi ustadz pun nggak bisa orang yang hasud itu sebetulnya. Sampai yang paling parah kan, saking nemennya hasud ini kalau sudah nggak diobati. Lihat orang masuk surga dia sakit hati. Ya Allah. Habib Ali Jufri pernah cerita itu kalau nggak salah. Jadi ada seorang dai, ada seorang orang dari Eropa kerja di negara Arab, di perminyakan atau apa itu, jadi tenaga ahli di sana. Orang non Muslim sudah lama, berpuluh-puluh tahun, 40 tahun, 50 tahun. Akhirnya mendekati masa pensiun, dia mau balik ke negaranya. Cuma selama tinggal di Arab, dia terkesan dengan Islam di sana. Ya, mungkin yang membuat dia tenang adalah masuk Islam. Akhirnya bertekad untuk pindah agama, masuk Islam. Datang pada satu ulama, tanya, ya Syekh,
saya sudah sekian puluh tahun tinggal di Arab. Sekarang saya mau pulang ke negeri saya dan saya ingin memeluk agama Islam. Kira-kira Allah maafkan nggak segala kesalahan saya? Kira-kira saya kalau mati bisa masuk surga dengan dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu, dari Tuhan. Berapa umur kamu sekarang? Umur saya 60 sekian tahun. Puluhan tahun kamu maksiat pada Allah, zina sakarepe dhewe, mabuk sakarepe dhewe, senang-senang dengan duniawi, ujung-ujung mau mati masuk Islam terus ingin masuk surga, tidak bisa katanya. Akhirnya shock. Padahal sebagian teman mengatakan Islam itu menghapus lembaran, tapi ini Ustadz ini kok begini, ragu-ragu lagi. Sampai telepon pada salah seorang ulama yang benar-benar ulama. Sama tanyanya begini katanya. Nah, silakan masuk Islam. Allah Maha luas pengampunannya. Orang kalau dari luar Islam masuk Islam maka lembaran putih baru lagi. Betul ya, Syekh? Ya betul. Sungguh. Loh, kenapa Anda kok ragu-ragu begini? Iya, soalnya tempo hari saya itu tanya pada seorang ustadz gini, jawabannya nggak bisa. Gimana jawabannya? Dia mengatakan setelah saya puluhan tahun bergelimang dengan kenikmatan yang berdosa, dengan kemaksiatan, kok ujung-ujungnya mau masuk Islam, pingin surga, ya enggak bisa katanya. Ya neraka dulu puluhan tahun katanya. Loh, siapa ulamanya? Fulan bin Fulan. Masya Allah, ternyata ya abal-abal. Ulama karbitan. Jadi dia ini menganggap orang yang mau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berat buat dirinya dia. Kok enak wis mari seneng-seneng puluhan tahun, wis kate mati njaluk surga. Hasud sama orang yang mau masuk surga dia hasud. Ini bukan ulama ini. Nah, jadi ala kulli hal al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hadisnya. Hasud itu kata Nabi dapat memakan kebaikan, dapat memakan pahala seperti api menghabiskan kayu bakar. Nah, kalau api dan kayu bakar itu nggak bisa digabungkan sebanyak apapun kayu bakar yontek dengan api. Begitu juga pahala kebaikan dicampur hasud yang sedikit saja maka akan habis. Sebab tadi itu hasud seakan-akan dia memprotes kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi dikatakan hasudnya kepada afadil, orang-orang yang mulia. Nah, amal munafasa, adapun berlomba-lomba yang kata beliau tadi di sebagian ibarah disebut sebagai ghibtah. Ghibtah ini kepingin sama, tapi nggak kepingin nikmat milik orang lain itu hilang. Makanya ada sebagian takrif daripada hasud, tamanni zawalin ni'mah minal ghair. Angen-angen berharap agar supaya nikmatnya orang lain itu hilang. Kalau sebagian keterangan ulama, hasud itu ada dua macam. Ada hasud yang biasa, ada hasud yang VIP, yang luar biasa. Hasud yang biasa, dia ini kepingin nikmat itu jadi miliknya dia. Kenapa kok orang itu yang dapat nikmat ya, kok bukan saya? Nah, ini hasud. Hasud yang biasa. Yang luar biasa, pokoknya dia nggak boleh dapat nikmat, entah itu pindah ke saya atau ke selain saya. Yang penting dia jangan sampai dapat nikmat. Ini hasud yang kelas berat ini. Dibilang sebagai hasud iblisi. Hasad iblisi. Iblis kan begitu kan? Nabi Adam dapat surga, dia sakit hati. Akhirnya berusaha, pokoknya, dan dia sudah dicap nggak akan masuk surga. Inna alaika la'nati ila yaumiddin.
akhirnya berusaha dengan dasar, dengan modal hasudnya ini, berusaha jangan sampai Adam juga dapat surga. Aku ndak oleh, ojo sampai Adam ya oleh. Kalau ndak oleh ndak apa-apa wis, yang penting podo ajure gitu kan. Hanya berusaha bagaimana menggelincirkan Nabi Adam. Oleh karena itu sebagian keterangan daripada ulama, iblis bisa sampai dilaknat seperti itu, bisa sampai diusir, itu selama ini kan kita tahunya karena sombong, ya kan. Kesalahan iblis adalah sombong. Padahal sombong itu finalnya. Sebelumnya itu ada hasud, ada ujub, penyakit-penyakit hati udah dikerjakan oleh iblis. Puncaknya muncul ketika dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu puncaknya. Sejarahnya kan iblis kayak sambungan tempo hari ya, bahas masalah iblis ini. Iblis termasuk minal jinni atau nah, ini kan iblis termasuk sebagai hamba Allah yang banyak ibadahnya dulunya. Bahkan dikatakan di langit sama'id dunia, langit yang pertama ini, ma maudhi'u syibr, enggak ada satu jengkal pun tempat di langit pertama ini melainkan ada bekas sujudnya iblis. Berapa ribu tahun ibadahnya ini. Setiap jengkal di wilayah langit yang luasnya luar biasa ini ada bekas sujudnya iblis. Merasa paling hebat. Bahkan dikatakan jika dia termasuk ala gaul, ya, ada pendapat yang mengatakan termasuk dari golongan Banul Jan yang menghuni bumi sebelum manusia, yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala, cuma iblis yang tersisa. Kenapa? Karena banyak ibadahnya. Yang paling khair iblis sudah. Yang lain hancur semuanya. Disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ini iblis paling banyak ibadahnya, merasa paling lama hidup, senior lah istilahnya begitu, kakak kelas paling hebat. Kemudian merasa hebat, merasa banyak ibadahnya. Apa namanya ini? Ujub. Merasa dia yang banyak ibadahnya. Lupa dengan itu semuanya atas fadl dari ngarunia Allah Subhanahu wa taala. Merasa hebat, merasa banyak ibadahnya, merasa banyak amalnya. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, yaitu Nabi Adam. Diciptakan, diberikan keistimewaan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diberikan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Artinya makhluk istimewa. Iblis mulai lah kok enak, kok duduk aku, gitu kan? Padahal aku yang banyak ibadahnya, aku yang banyak, yang lama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Adam diberikan keistimewaan, iblis mulai merasa tersaingi. Yang awalnya ujub, kemudian sekarang hasud. Kok enak? Gitu kan? Makanya kata para ulama, ujub itu enggak butuh orang lain. Dia sendirian saja bisa ujub, merasa bangga dengan amalnya, merasa banyak ilmunya, merasa banyak ibadahnya, merasa banyak kebaikannya. Ijenan iso maksiat, yaitu dengan maksiat ujub. Bukan ujub bahasa Malang ya. Diwali. Apa namanya? Ketika ada saingan baru muncul hasud. Ketika dia dipaksa untuk mengakui kehebatan saingan dan dia nggak mampu menerima itu, maka timbul yang namanya takabur, yang terpendam tadi semuanya keluar. Aba wastakbaro, dia nggak mau untuk sujud dan merasa besar sampai mengatakan aku lebih baik daripada
Nabi Adam dan lain sebagainya. Jadi orang yang hasud itu mewarisi sifatnya iblis juga. Dan hasud ada dua tadi itu, hasud yang biasa dan hasud iblisi. Hasud iblisi tadi pokoknya ojo sampai dia oleh nikmat, masih gak pindah nanggene aku karuan wis oleh karu wis gak apa-apa. Nah, itu hasud iblisi. Kira-kira banyak yang mana yang sering kita alami ini? Yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Dua-duanya memerlukan untuk taubat. Yang mau kita bahas tadi adalah ghibthah. Ghibthah itu perasaan lihat orang lain dapat nikmat dan dia kepingin seperti itu, tapi tanpa ada harapan supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Gak apa-apa dia sukses, aku juga kepingin sukses kayak dia. Ini namanya ghibthah. Dan ini yang disabdakan Rasulullah SAW. Kata beliau, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud. Hasud itu nggak boleh kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal. Loh, hasud kok boleh sih? Nabi kan katakan la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Katanya hasud haram, nggak boleh. Tapi kok kecuali ini berarti boleh hasud. Nah, yang ini itu namanya saja hasud, tapi maksud sebetulnya adalah ghibthah. Ghibthah, bukan hasud yang terlarang. Jadi untuk memudahkan saja Nabi memberi ibarah hasud, tapi hasud yang boleh, yang baik malahan. Apa yang pertama itu? Rajulun, seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu dan diamalkan, dikerjakan, kemudian disebarkan pada orang lain. Kalau mau kepingin, ya kepingin kayak gini. Dan yang kedua, seseorang yang diberikan Allah harta, rajulun atauhullahul malan fasallatahu ala halakatihi fil khair, ya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta tadi dihabiskan ala halakati. Dihabiskan, dipergunakan semuanya untuk kebaikan. Kalau mau kepingin, ya kepingin kayak gini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kepingin banyak hartanya saja. Silahkan pingin banyak harta, tapi pentasarufannya juga harus satu paket. Kita kepingin juga, kepingin sugih kaya wong iko, tapi gak kepingin amal kaya wong iko pisan. Ini yang keliru. Kepingin sugih ndak apa-apa, tapi asalkan sugih yang baik, yaitu yang mempergunakan hartanya untuk kebaikan. Atau ingin seperti orang yang alim itu, yang bisa mengamalkan ilmunya dan bisa menyebarkannya pada orang lain. Tapi yang banyak dari kita, apa kata semaki tadi, pingin alim koyok ustadz iku cek suge cek agak duwe. Lah ini yang apa namanya kurang tepat tujuannya ini. Jadi pingin alim untuk biar dapat dunia. Ya apa ini? Motivasinya sudah salah. Nah, nggak tahu nanti mungkin bisa dibahas. Apakah pingin suge itu maksiat apa enggak? Saya pernah ditanya soalnya, dan jawabannya ya ngambang aja. Soalnya kan Nabi pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala dosa, pangkal segala kesalahan. Lah pingin sugih ya apa? Apa termasuk kepingin dunia berarti? Ada yang bilang kalau pingin sugih tapi untuk ditasarufkan pada kebaikan, ya masuk dalam sabda Nabi, la hasada illa fitnataini. Gak masalah kepingin diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kebaikan, semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi nanti nisfu Syaban, di antara niatnya baca Yasin apa itu? Agar supaya diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kaya dari manusia.
nggak butuh kepada manusia. Hatinya dibulatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma berharap kepada Allah, nggak kepada yang lain. Insyaallah. Nah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina ya Allah. Doanya siapa itu? Doanya Sadil bukan? Sebagian orang-orang soleh berdoa Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan masukkan dunia ke dalam hati kami. Gimana masuk dalam hati? Saya pernah dengar keterangan yang paling gampang bagaimana dunia masuk dalam hati, itu dari Hype Novel Solo. Tandanya pokoknya begini sudah. Apa yang dunia kita miliki, HP atau cincin atau apa, ketika ini jatuh, pecah, hati kita pecah, artinya itu dalam hati kita sudah. Cincin yang kita sukai hilang, hati kita seakan-akan hilang juga, berarti cincin dalam hati kita. Nah itu. Makanya ketika Al-Imam Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim yang mewarisi wilayah kewalian dari abahnya, Syekh Abu Bakar bin Salim, sekaligus mewarisi karomah berupa dunia datang pada beliau, jadi wali, wakilah kutub di zamannya, dan juga kaya raya luar biasa. Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, khalifah beliau. Itu ketika ada orang dari jauh mendengar kehebatan beliau, kewalian beliau, datang ke tempat beliau, kemudian melihat kok cik sugih ini, jari wali tapi kok sugih. Sampai-sampai dikatakan saking kayanya itu beliau punya tanah yang luas semuanya untuk kandang kambing, untuk gembalakan kambing sana. Kayak desa itu punya beliau untuk gembalakan unta. Desa sana itu punya beliau untuk gembalakan kuda. Desa sana untuk gembalakan kambing. Bahkan saking kayanya, kebun kurmanya sudah nggak kehitung lagi sudah. Ini ketika ada orang iktirad pada beliau, langsung beliau kasyaf sambil mengatakan, ya hadza, ya fulan, demi Allah seandainya yang aku punyai ini semuanya Allah lenyapkan dalam sekejap, ada berita, ya Habib, ternak antum semuanya mati, ya Habib, kebun kamu semuanya kebakaran, ya Habib, semuanya ini lenyap dalam sekejap, demi Allah nggak akan bergerak satu rambut pun dari tubuhku. Jangankan bergerak pundake dangak ini, rambut nggak bergerak, kata beliau. Artinya itu semuanya nggak ada dalam hati beliau. Dan orang seperti ini yang malah biasanya dikejar-kejar oleh dunia. Ad-dunya zillun zail. Dunia itu seperti bayang-bayang. Kalau kita kejar nggak akan ketangkep, kalau kita berpaling dia akan mengikuti kita. Nah ini kadang-kadang kita ini sok-sokan, pura-pura ndak pengin dunia supaya dikejar dunia. Nah ini bodoh aja. Artinya dia juga mengharapkan juga itu. Nah, orang-orang yang benar-benar sudah meninggalkan dunia, dunia malah mengejar beliau.